Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar setia dan terutama kepada pendengar setia acara Through the Bible. Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Riau dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan, dan hari ini atas kasih karunia Tuhan kita tiba di surat Yohanes yang pertama. Jadi surat Rasul Yohanes yang pertama. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, kami pagi hari ini datang di pagi hari ingin mempelajari firman-Mu dan mohon pimpinanmu, mohon berkat-Mu agar kami di dalam mempelajari firman-Mu sungguh kami dapatkan pelajaran yang betul-betul yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui tulisan para rasul ini. Tuhan, kami mohon Tuhan mengendalikan akal budi kami, memimpin kami, dan Tuhan memimpin orang-orang yang cinta kebenaran agar mereka bisa mendapatkan gelombang radio ini, Tuhan, supaya bisa diselamatkan, bisa mengenal kebenaran dengan baik, dan bisa tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat pendek, hanya ada 10 ayat saja. Jadi Lilin akan membacakannya sampai selesai. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita karena memasuki kitab yang baru, maka kita mau melihat background atau latar belakang dari tulisan ini. Surat Yohanes yang pertama, walaupun tidak ada terang-terangan di situ dikatakan dari Yohanes, Rasul Yesus Kristus, tetapi di dalam isinya, sebentar kalau kita memasuki isinya, maka di dalam isinya sudah terdapat jejak-jejak yang sangat jelas bahwa ini adalah ditulis oleh
Rasul Yohanes, seorang dari 12 rasul ya, yang sudah melihat dengan matanya sendiri dan meraba firman yang hidup itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan tidak mencantumkan nama dirinya, mungkin karena Rasul Yohanes menyadari atau dia yakin sudah penerima surat ini sudah tahu siapa dia. Karena surat ini pasti diedarkan di sekitar Asia Kecil. Jadi mereka sudah tahu, ya, dari isinya sudah tahu, dari bahasanya semuanya, ini siapa sebenarnya yang menulisnya, yaitu Rasul Yohanes, salah satu dari 12 rasul yang di dalam Injil Yohanes itu menyandang nama murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi yang di dalam perjamuan Tuhan pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, itu duduk di samping Tuhan Yesus yang sender kepadanya. Nah, oleh Don Brown itu dipelintir dan dimanipulasi dari lukisan, ya, katanya Da Vinci, ya, itu adalah Maria Magdalena. Itu adalah suatu usaha memanipulasi kebenaran dan penghujatan. Mengapa? Karena jelas-jelas Maria Magdalena tidak ada ikut serta di dalam acara perjamuan Tuhan malam sebelum dia diserahkan. Yang sender di samping Tuhan Yesus itu adalah murid yang dikasihinya, adalah Yohanes yang paling muda pada waktu itu. Diperkirakan waktu itu dia mungkin belum mencapai umur 20 malah, karena dia paling muda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya, itu dimanipulasi dan dipelintir oleh ini penghujat-penghujat seperti Don Brown, ya. Padahal Da Vinci di dalam melukis itu pun tidak pernah melihat wajah murid-murid. Dia hanya melukis, ya, memperkirakan aja muka Petrus begitu, muka Yohanes begitu, muka Tuhan Yesus begitu. Itu hanya perkiraan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita juga tidak perlu yakin bahwa wajah Tuhan Yesus seperti itu. Mengenai Tuhan Yesus yang rambut panjang saja, itu sebenarnya ada kesalahpahaman, karena Yesus dari Nazaret, ya, dengan Yesus seorang Nasir, itu bahasa Inggrisnya sama aja, itu Jesus the Nazarene, ya. Nah, itu berarti, ya, kalau dia seorang Nasir, mereka beranggapan maka dia berambut panjang gitu. Padahal itu adalah suatu asumsi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, bagi kita yang menyelidiki firman Tuhan dengan akal budi, kita tidak terperangkap oleh hal-hal yang demikian. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ya, mengenai tempat penulisan, ya, dari manakah itu ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes ini, yaitu menurut Irenaeus, ya, bahwa Yohanes itu bermukim di Efesus, ya, di Asia, di Efesus, ya. Itu di dalam tulisan Irenaeus yang diberi judul Kontra Hareses itu, ya, jadi melawan ajaran sesat, itu di, ya, halaman 3-nya itu ada tulis bahwa Yohanes, ya, itu tinggal di Efesus, ya, tinggal di Efesus. Nah, maka itu menjadi suatu keyakinan luas di antara para teolog bahwa Yohanes ini tinggal di Efesus di akhir hidupnya, melayani Efesus karena Tuhan menggeser kaki diannya, yaitu tonggak atau tiang penopang dan dasar kebenaran dari kekristenan yang berpusat di Yerusalem, kemudian digeser ke berpusat di Antioquia, dan kemudian ya mungkin penganiayaan di Yerusalem berkembang makin ke utara, sehingga dari Antioquia kekristenan kemudian bergeser berpusat di Efesus. Lagi pula di Efesus itulah Rasul Paulus memilih kota ini karena dia lihat kota ini sangat-sangat strategis, ya, kota dekat pantai, ya,
Jadi kota yang sangat strategis posisinya, dan di kota Efesus inilah Rasul Paulus mendirikan sekolah teologi pertama. Itu jadi ini Bible College pertama yang didirikan di ruang kuliah Tyrannus, ya. Nah, sangat mungkin bahwa di akhir pelayanan Rasul Yohanes, dia akhirnya menggantikan Rasul Paulus, yang menggantikan Timotius mungkin malah, ya. Lalu dia melayani di Efesus, ya, berpusat di Efesus. Nah, demikian juga, ya, itu Polikarpus katanya. Ini Polikarpus juga menunjukkan bahwa Rasul Yohanes ada di kota Efesus itu, dan dia berkata Rasul Yohanes di situ melawan ini para penyesat, ya. Jadi penyesat muncul gitu, ya. Demikian juga Eusebius itu, bapak-bapak gereja juga menyatakan bahwa surat Yohanes 1 Yohanes ini adalah betul tulisan Yohanes. Demikian juga Polikarpus, ya, dan Eusebius dalam ini tulisan mereka mengutip, ya, surat Yohanes ini dan menyatakan bahwa itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kalau kita membahas mengenai tahun penulisannya, kapan kira-kira ini ditulis, maka kita dapatkan bahwa Injil Yohanes mungkin ditulis sekitar tahun 80-an, ya. Injil Yohanes. Kemudian surat Yohanes ini 1, 2, 3 ini itu ditulis sekitar tahun 90-an. Sekitar tahun 90-an. Dan ya, kemudian Kitab Wahyu itu adalah ditulis sekitar tahun 95-98, karena Yohanes ditangkap, ya, di Efesus, kemudian dibuang ke Pulau Patmos, ya. Disitulah wahyu yang terakhir turun kepada rasul yang terakhir pula. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir hidup. Jadi dialah yang paling ujung, ya, dari kehidupan rasul, dan sesudah Rasul Yohanes tidak ada rasul lagi, ya. Jadi Anda perlu ketahui dan memahami dengan baik bahwa sesudah Rasul Yohanes, ya, tidak ada rasul lagi, karena Tuhan Yesus tidak memilih siapa-siapa lagi untuk menjadi rasul, gitu, ya. Jadi Allah tidak memilih siapa-siapa lagi untuk menjadi rasul, karena itu Yohanes adalah rasul terakhir, dan dia menerima wahyu yang terakhir. Jadi kitab Wahyu adalah wahyu terakhir yang diterima oleh Rasul Yohanes dan menuliskannya, sehingga di tangan kita ini ada firman Tuhan yang bersifat kanon tertutup, ukuran atau kanon yang bersifat tertutup. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sedikit latar belakang bahwa, ya, menurut catatan Polikarpus maupun Eusebius, bahwa Rasul Yohanes di Efesus menghadapi seorang penyesat yang bernama Serintus, ya, ya. Dan mungkinan juga sebagaimana dituliskan di suratnya yang ketiga di ayat 9, seorang lagi di situ yang menentangnya yang bernama Diotrephes, ya. Diotrephes. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini Serintus ini rupanya mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu, ya, Tuhan Yesus ini dia tidak lahir oleh perawan Maria, ya, tetapi dia sebenarnya adalah anak darah daging dari Yusuf dan Maria, ya, sebagaimana manusia biasa katanya begitu. Kemudian, ya, Serintus ini mengajarkan bahwa Roh Mesias masuk ke dalam Yesus pada waktu dia dibaptis, ya. Pada waktu dia dibaptis itulah Roh Mesias masuk ke dalamnya, dan kemudian, ya, katanya
itu roh itu meninggalkan Yesus ketika dia menderita, dan kemudian ya roh Kristus itu masuk lagi ke dalamnya pada waktu yaitu dia bangkit gitu kan. Nah, jadi begini ya, ini pengajaran yang kelihatannya adalah gnostik ya. Ada sangkut pautnya juga dengan gnostik dokeism ya. Gnostik dokeism yang percaya bahwa Tuhan Yesus ini atau Mesias Allah tidak menjadi daging gitu ya. Nah, kalau kita telusuri surat Yohanes ini, nanti kita akan dapat melihat jejak-jejak ini, yaitu pengajaran gnostik. Jadi Rasul Yohanes ya menghadapi ini amat sangat ya. Bahkan ini Polikarpus mencatat ya bahwa ini si Rasul Yohanes ini ya, satu kali ketika dia bertemu dengan Serintus ini di tempat permandian umum ya, Rasul Yohanes segera meninggalkan tempat itu karena dia tidak rela mandi bersama-sama dengan penyesat katanya. Begitulah. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah ini kira-kira latar belakang yang mendasari surat Rasul Yohanes ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita mempelajarinya. Sekarang kita melihat isi pasal 1 dari surat Yohanes yang pertama ini. Nah, tadi sudah dibacakan. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada pembacanya. Di ayat 1 dari pasal 1 berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Jadi apa yang ada sejak semula, ya, sejak awal, ya, itu sudah yang sejak semula itu yang katanya di sini yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, ya, yang telah kami lihat dengan mata kami, ya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Nah, ini betul-betul Rasul dari 12 murid itu, karena dia telah mendengar dan kemudian melihat dengan mata. Nah, Rasul Yohanes ingin katakan bahwa dia adalah salah satu dari 12 Rasul yang mengiringi Tuhan Yesus, yang mendengar langsung dari Tuhan Yesus. Mendengar langsung, yang katanya dilihat dengan matanya. Dan ditambahkan lagi di sini katanya, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba. Ya. Jadi dia bukan hanya mendengar dari jauh-jauh, ya. Dia bukan hanya melihat dari jauh-jauh gitu, ya. Tetapi yang dia saksikan dan yang telah dia raba. Ya betul ya, karena Tuhan Yesus pada waktu malam mau diserahkan saja, ini Yohanes sender kepadanya. Ya, ini murid yang paling dikasihinya. Ya, dia bersandar di dekat dada Tuhan Yesus. Ya, sehingga Petrus minta kepada Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang dia maksudkan yang akan menyerahkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes ingin memberitahukan kepada pendengarnya bahwa, atau pembacanya, bahwa dia adalah yang telah menyaksikan, mendengar, melihat, ya, menjadi saksi dan telah meraba. Jadi apa yang dia akan sampaikan kepada mereka itu akurat, Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para penyesat yang tidak tahu apa-apa, mereka yang sok pintar, ya, mereka yang memutarbalikkan kebenaran. Bayangkan ini Serintus saja yang hidup di akhir abad 1, ya, yang tidak ketemu Tuhan Yesus, masih dekat sih, ya, jadi memutarbalikkan itu kebenaran. Apalagi ya Anda bayangkan orang-orang yang hidup ratusan tahun kemudian, bahkan ribuan tahun kemudian, mereka
malah sok tahu, ya, berkata bahwa mereka bertemu dengan Tuhan lah dan lain sebagainya lah. Oh, itu ya tidak benar, ya. Tidak mungkin benar gitu. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat prinsipal, ya. Karena Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir, ya. Dia menerima wahyu yang terakhir dari Tuhan. Dialah saksi mata, dialah yang telah meraba firman hidup itu. Dia mengajarkan kebenaran. Nah, kita terima 27 kitab perjanjian baru ini sebagai firman Tuhan karena ditulis oleh para rasul yang menjadi saksi mata, dan Tuhan meneguhkan kesaksian mereka dengan memberikan mereka kuasa untuk melakukan mujizatnya. Kita lihat di sini katanya tentang firman hidup itu. Nah, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, yaitu sesuatu yang dia lihat bukan dari jauh, ya, tetapi dari dekat. Sesuatu yang dia dengar bukan dari jauh-jauh, tapi dari dekat. Sesuatu yang disaksikannya, diamatinya, dan sesuatu yang dia raba, yaitu tentang firman hidup. Tentu maksudnya di sini adalah Yesus Kristus, ya. Dan itulah yang kami tuliskan kepadamu, katanya. Kemudian ayat 2, hidup itu, yaitu firman hidup itu telah dinyatakan dan kami ya telah melihatnya. Ya, nah, katanya kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Ya, jadi sekarang kami menjadi saksi, memberitahukan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, ya. Jadi Yesus Kristus yang dia maksudkan, firman hidup itu, ya. Firman hidup itu yang diberitakan itu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah Bapa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam surat Yohanes ini pribadi Tritunggal Allah sangat jelas, ya. Diberitakan dengan sangat jelas. Jadi belakangan ini berkembang dengan lebih hebat, yaitu kelompok atau pendukung konsep Unitarian bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Mungkin ini mengakomodasi konsep agama lain, karena ya iblis dalam rangka sebenarnya ingin menyatukan semua agama di muka bumi ini menjadi satu agama dunia, ya, one world religion, ya, one economy, ya, one ini, ya. Jadi semuanya akan jadi satu. Jadi gerakan globalisasi ini akan menyatukan semua agama menjadi satu agama dunia, ya. Jadi ya pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa firman hidup atau Tuhan Yesus itu yang katanya bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Jadi kehadiran Tuhan Yesus Kristus di bumi dan bersama-sama dengan 12 rasulnya itu adalah firman hidup menyatakan diri kepada para rasul-rasul. Nah, kita hari ini tidak lihat Tuhan Yesus, ya. Kita hari ini tidak lihat Tuhan Yesus dan juga tidak perlu ingin lihat Tuhan Yesus. Nanti Lucifer akan memanipulasi dan menampakkan diri kepada Anda untuk menyatakan bahwa dia adalah Yesus, gitu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu seperti Thomas kepingin lihat Tuhan Yesus baru percaya, karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita inilah orang yang berbahagia yang tidak melihat namun percaya, karena kita tidak percaya berdasarkan vision, berdasarkan lihat. Kita percaya berdasarkan dengar, kita percaya berdasarkan membaca kesaksian yang ditulis oleh para rasul. Mereka lah saksi mata. Kita bukan saksi mata. Kita adalah saksi yang menyaksikan apa yang dituliskan oleh para rasul, yaitu firman yang di tangan kita.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan ada di antara kita yang berdoa minta supaya mau lihat Tuhan Yesus segala macam gitu. Saya katakan bahwa kalau Anda berdoa demikian, didengar oleh iblis doa Anda, maka iblis akan muncul, menampakkan diri pada Anda, dan dia pasti ya, akan berkata bahwa dia Yesus gitu. Karena kalau dia bilang dia iblis, ya kamu akan lari terbirit-birit mungkin ya. Tetapi kalau dia bilang dia Yesus, ya Anda yakin-yakin aja gitu ya. Kemudian Anda pergi bersaksi kemana-mana lagi, menyesatkan orang lain lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada orang yang bilang bahwa dia ketemu Tuhan Yesus bawa dia ke surga, ke neraka segala macam. Saya duga yang melakukan itu sebenarnya mungkin Lucifer gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Karena Tuhan Yesus ya dia tidak akan melakukan itu lagi, karena dia sudah berkata kepada Thomas ya, yang tidak mau percaya sebelum melihat, dia sudah berkata, katanya, berbahagialah ya orang-orang yang percaya kepadanya sekalipun tidak melihat ya. Jadi ini harus dicamkan oleh setiap orang ya, orang Kristen zaman sekarang ini ya, karena kita tidak mungkin ya dalam kondisi begini untuk melihat Tuhan. Nah, saya baca saja katanya ini ketika Thomas melihat Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita itulah. Nah, ini ayat ini membawa indikasi bahwa Tuhan tidak akan menampakkan diri kepada siapa-siapa seperti dia memenuhi keinginan Thomas begitu. Tuhan tidak akan melakukan itu lagi, karena dia sudah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, tapi Rasul Yohanes ini berkata bahwa dia sudah melihat itu ya. Jadi Rasul Yohanes sudah melihat, sudah meraba ya, ini yang firman hidup yang bersama dengan Bapa yang menyatakan diri kepada mereka ya, hidup di dalam daging ya bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi kemudian di ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, jadi yang dia lihat dan yang dia dengar ya, omongan Tuhan Yesus yang langsung kami beritakan ya, kami beritakan kepada kamu katanya. Jadi itu diberitakan kepada murid-muridnya, kepada anggota jemaat di abad pertama itu, kepada kamu ya, kepada kamu juga, supaya kamu pun katanya beroleh persekutuan dengan kami. Nah, supaya kamu menjadi percaya, tentu maksudnya menjadi percaya dan memperoleh persekutuan, menjadi satu ya dengan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini kamu pun beroleh persekutuan dengan kami katanya. Kalau kamu percaya, maka mendapat persekutuan. Kita ada di dalam satu jalinan, satu persekutuan. Mengapa? Karena barang siapa yang percaya kepada Juru Selamat yang menyatakan diri yang diberitakan oleh para rasul, maka Roh Kudus masuk ke dalam hatinya dan kita ada di dalam satu persekutuan, ya, satu persekutuan. Dan katanya persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, ya, dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini jelas sekali di sini tentang pribadi Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus namanya. Jadi orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan oleh Allah. Tetapi kita tahu bahwa sebutan anak di situ itu hanyalah satu sebutan untuk posisi, untuk hierarki. Di dalam surat ini Rasul Paulus di Korintus ya, di 1 Korintus di situ ada dikatakan bahwa Kristus tunduk kepada Bapa ya, dan laki-laki tunduk kepada Kristus dan perempuan tunduk kepada laki-laki. Nah, di situ sudah ditaruh satu hierarki di dalam 1 Korintus pasal 11 itu ya. Jadi ini adalah contoh ketundukan yang diberikan. Nah, di sini Rasul Yohanes memberitahukan bahwa ada pribadi Bapa,
Jadi persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus, ya. Nah, jadi di sini sudah ditekankan ada dua pribadi, yaitu Bapa dan Yesus Kristus, anaknya. Oleh sebab itulah, maka bukan ikut-ikutan gereja Katolik ya untuk mempercayai Allah Tritunggal ini, karena sebelum gereja Katolik eksis ya, sebelum gereja Katolik eksis itu masalah Tritunggal sudah settle, sudah mantap gitu ya, sudah diyakini oleh murid-murid Tuhan sebelum gereja Katolik ada. Oleh sebab itu mengenai Allah yang tiga pribadi dalam kesatuan, di mana dengan kata disebut ya Tritunggal itu adalah doktrin yang disampaikan oleh Alkitab. Itu bukan milik gereja mana-mana gitu. Ya, jadi di sini kita lihat persekutuan dengan Bapa dan persekutuan dengan Yesus Kristus katanya. Kemudian ayat yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Jadi menuliskan kepada murid-muridnya yang abad pertama dan tersimpan sampai zaman kita, dan hari ini kita membacanya, kita mempelajarinya, supaya sukacita kamu ya, sebenarnya sukacitamu itu. Kalau dilihat di bahasa aslinya ini sukacita kamu menjadi sempurna, bukan sukacita kami ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini perlu dilihat ya. Kalau kita berpatokan bahasa aslinya adalah kepada Tectus Receptus ya, kepada Tectus Receptus ini yang benar, karena bahasa asli yang diedit pertama oleh Desiderius Erasmus, kemudian diteruskan oleh Stephanus ya, atau Robert Estienne, kemudian diteruskan oleh Elsevier ya, kemudian diteruskan oleh Beza. Nah, ini yang kemudian disebut Tectus Receptus atau teks yang sudah diterima oleh umum gitu ya. Nah, kita memakai patokan itu ya. Nah, kita tidak memakai patokan teks yang dimunculkan oleh teolog liberal, yaitu Westcott dan Holt ya, yang banyak salah, isinya banyak salah. Nah, jadi perlu pendengar ketahui bahwa di dunia kekristenan memang ada dua teks bahasa asli. Dua teks bahasa asli, yaitu satu yang dikenal dengan TR atau Tectus Receptus, kemudian yang satunya adalah CT, dikenal dengan CT atau critical text ya, critical text. Nah, kalau para teolog ini pasti mestinya mengenal ini, kalau tidak mungkin ijazahnya beli gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, karena belakangan ini banyak orang ya suka membeli ijazah, tapi kalau ya beli ijazah, nyandang ijazah beli, titel beli gitu. Nah, itu gampang ketahuan ya. Kalau banyak istilah teologi saja dia awam gitu, dia nggak ngerti apa-apa, itu kan ketahuan gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya itu menipu diri sendiri dan bodoh kalau tidak memiliki tingkat pengetahuan doktor, lalu mau beli ijazah doktor dan ya diajak untuk tukar pendapat, ya adu argumentasi, berdebat, nggak berani, ya itu kan jadi memalukan, sebenarnya memalukan dirinya sendiri gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau saya mempercayai ini Tectus Receptus karena tidak ada salah di dalamnya, sedangkan critical text itu ada banyak salah di dalamnya. Nah, oleh sebab itu ini Pak Hasan Sutanto ada membuat interlinear ya dari Saat Malang, interlinear dari membuat interlinear bahasa Indonesia Alkitab ya. Saya sangat-sangat menyayangkan dia tidak mendasarkannya pada teks ini Tectus Receptus, tetapi dia mendasarkannya pada critical text ya, critical text yang banyak salah ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau Anda mau membeli Alkitab yang bahasa asli ya, Anda perlu beli yang Tectus Receptus ya, bukan yang critical text gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Di ayat yang kelima katanya, inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Jadi inilah isi berita yang Yohanes sebagai rasul dengar langsung dari Tuhan Yesus dan yang kami sampaikan kepada kamu ya, disampaikan kepada ini pendengar, pembacanya. Allah adalah terang dan di dalam dia
sama sekali tidak ada kegelapan, ya. Jadi di dalam Allah tidak ada kegelapan, karena dia adalah Allah yang terang gitu, Allah yang maha terang. Oleh sebab itu di sorga tidak ada kegelapan, ya, karena Allah itu terang, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sorga tidak ada kegelapan karena Allah itu terang. Dan kalau kita baca nanti, kita bahas di kitab Wahyu, ada jelas sekali bahwa tidak diperlukan matahari di sana, ya, karena Allah itu terang sendiri gitu. Dan kemudian katanya ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, jadi karena Allah itu terang, kalau kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, katanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, terang itu bukan cahaya lampu begitu saja, tetapi terang itu selain dia memang terang dalam pengertian ini cahaya, artinya tidak artinya segala sesuatu jadi jelas, bisa dilihat, ya. Itu juga maksudnya, ya, tidak ada perbuatan-perbuatan kegelapan juga, karena di dalam terang, ya, di dalam terang secara literal maupun terang, ya, dalam hal perbuatan-perbuatan yang benar, yang patut dipuji adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan terang benderang, dengan bisa disaksikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Yohanes di sini mau katakan bahwa jikalau seseorang berkata bahwa dia beroleh persekutuan dengan Allah yang terang itu, mestinya dia tidak hidup di dalam kegelapan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Anda camkan ini. Kalau seseorang berkata bahwa, wah, dia dapat wahyu dari Tuhan, nah berarti kan dia dapat persekutuan dengan Allah. Maksud Rasul Yohanes, dia mau berkata musuhnya itu, yaitu pengajar sesat yang waktu itu ditentangnya, itu berkata bahwa dia dapat wahyu dari Allah, tetapi hidupnya nggak senonoh gitu. Nah, itu tidak mungkin benar gitu, ya. Tidak mungkin benar. Nah, kalau orang yang mendapat persekutuan dengan Allah yang adalah terang, maka hidupnya adalah benar gitu. Hidupnya benar, ya. Yang hidup benar itu terutama misalnya dalam hal segi moral, ya, hidupnya mesti benar, yaitu misalnya begini, ya, kita tidak bisa terima orang kalau dia berkata dia ada persekutuan dengan Allah tetapi hidupnya cabul gitu, ya, hidupnya cabul, gitu, gonta-ganti wanita, kawin melulu gitu, itu tidak mungkin kita berkata, ya, tidak mungkin. Jadi kalau hari ini kalau ada seseorang berkata dia dapat wahyu dari Allah, dia lalu mau bernubuat segala macam, tapi kita lihat, ya, wah, kumpul kebo gitu dan lain sebagainya, oh, itu mustahil gitu, ya. Allah tidak memakai orang yang demikian gitu, ya. Anda tidak mungkin memakai, ya, kalau Anda cukup bijak saja, Anda tidak memakai pipa yang kotor untuk mengalirkan air untuk supaya orang minum, tidak, ya. Karena apa? Karena kotorannya akan ikut di situ. Oleh sebab itulah, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada persekutuan dengan Dia, Allah yang terang itu, maka hidupnya mesti benar gitu. Hidupnya mesti benar dan dia mesti hidup kudus, ya. Di dalam 1 Timotius dikatakan yang syarat sebagai seorang penilik jemaat itu satu istri, ya. Satu istri, bukan koleksi istri gitu, ya. Jadi jangan demikian, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini dikatakan dari segi itu, ya. Kemudian masih ada banyak lagi perbuatan-perbuatan, ya. Nah, katanya dia ada persekutuan dengan Allah, bernubuat ini itu, ya, dia hamba Tuhan yang paling hebat di dunia, ditunjuk langsung oleh Tuhan, tetapi, ya, menipu orang dengan apa? Dengan memakai nama Yesus Kristus. Kasih tahu orang, kalau kamu rajin kasih persembahan persepuluhan, ya, kamu akan ini diberkati, ya, 10 kali lipat dan lain sebagainya. Sebenarnya yang diberkati 10 kali lipat itu dia gitu. Karena apa? Orang pada ngasih duit banyak-banyak sama dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya anak kecil juga tahu bahwa itu untuk menipu orang supaya orang kasih persembahannya banyak, dan yang
mengenai bahwa orang itu akan diberkati Tuhan, itu tidak mungkin dengan cara begitu orang itu akan diberkati Tuhan. Jadi kalau orang yang memberikan persembahan supaya mengikuti ajaran yang model begitu supaya diberkati, itu justru nggak diberkatin. Mengapa ya? Mengapa adalah karena motivasinya sudah tidak benar, seperti pada tadi malam itu berteologi di udara Pak Andri bilang, tetapi katanya ada orang yang ditarik di atas mimbar untuk bersaksi katanya ya, bahwa dulu dia tukang kue dan sekarang sudah jadi kaya karena kasih perpuluhan rajin di gerejanya si ini gitu ya. Nah itu bisa jadi ya, itu adalah orang yang sudah kong kali kong ya, orang yang disuruh bersaksi begini untuk merangsang orang supaya banyak yang mau kasih banyak-banyak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Hati-hati. Anda jangan bodoh. Di dalam Alkitab ya, itu ada banyak kali dikatakan janganlah engkau bodoh. Janganlah engkau bodoh ya. Mari kita jadi pintar, jangan jadi bodoh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini katanya ya, kalau kamu beroleh persekutuan dengan Allah yang adalah terang ya, maka katanya jangan ada kegelapan ya. Jangan ada kegelapan di dalam kamu ya. Jikalau kamu katakan ya kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan ya, kita berdusta ya, itu bohong ya, bohong besar gitu ya. Dan kita tidak melakukan kebenaran ya, sudah jelas itu tidak melakukan kebenaran ya. Nah, ketahuan sekali bahwa yang pemimpin demikian itu hanya mau menipu ini pengikutnya itu adalah sampai-sampai misalnya dikata, oh barang siapa yang meninggalkan gerejanya akan dikutuk. Ya, wah, akan dikutuk. Oh, rupanya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Anda mungkin seringkali sudah kalau Anda nonton film atau apa begitu ya, baca cerita atau apa ya. Kalau orang berhubungan dengan penjahat, biasanya itu sepertinya masuk jebakan gitu. Masuk jebakan ya. Kalau berhubungan dengan orang baik, kita ada kebebasan ya. Kalau berhubungan dengan orang baik ada kebebasan, karena orang baik tidak bersifat menjajah, tidak bersifat menjerat kita ya. Artinya begini, anytime kita bisa pergi gitu ya, dia tidak apa-apa punya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baik agama maupun gereja, kalau yang bersifat menjerat orang ya, katanya kalau barang siapa yang pergi nanti akan saya kutuk dia gitu. Ini nggak benar gitu ya. Ini nggak benar. Ini sudah tahu bahwa kalau begitu, kalau Anda dalam posisi demikian, berarti Anda sebenarnya sedang terjebak. Anda itu masuk dalam jeratnya gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita lihat di ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, ya kalau kamu hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada dalam terang, ya jadi sama seperti Allah yang terang, ya kita hidup di dalam terang, katanya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, bukan saja persekutuan dengan Allah, tetapi persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, seorang dengan yang lain kata. Nah, kemudian ya, dan katanya darah Yesus Kristus. Nah, sebenarnya di situ ada kata Kristus di Alkitab bahasa asli Textus Receptus ya. Dan katanya darah Yesus Kristus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita mesti tahu ya. Kita mesti tahu bahwa barang siapa, tetapi kita hidup di dalam terang. Ya, kita hidup di dalam terang, kita sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita beroleh persekutuan seorang dengan lain, dan darah Yesus Kristus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, bagaimana ini? Ini sebenarnya ungkapan agak simbolik gitu. Bagaimana darahnya menyucikan kita? Ya, kalau ini tidak difahami, ya, maka ini bisa menyebabkan orang jadi
berpikiran lain gitu ya. Seperti ini om saya yang nggak percaya Tuhan Yesus, dia tanya sama saya, darah Yesus kalian itu ada berapa banyak sih? Bagaimana caranya dia cuci dosa seisi dunia? Dia kira kayak cuci pakaian begitu ya. Oh tidak ya. Ini darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Adalah mesti difahami begini, bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa harus diselesaikan baru manusia bisa masuk surga. Nah, bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Dosa tidak diselesaikan dengan buat amal pimpain dia gitu, tidak ya. Dosa diselesaikan melalui penghukuman. Ya. Ingat baik-baik ini, dosa selesai kalau dosa itu dihukum. Ya. Hukumannya apa? Hukuman mati. Nah, hukuman mati itu namanya pencurahan darah. Jadi darah dicurahkan itu artinya orang itu dihukum mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah dosa seisi dunia diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya, yaitu pencurahan darah. Nah, melalui pencurahan darah Yesus Kristus, atau sebenarnya literalnya berkata demikian, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, nah, maka ya, hukuman atas dosa sudah selesai dijatuhkan. Jadi barang siapa yang bertobat percaya kepada Yesus, maka kita masuk ada di dalam Yesus Kristus, maka semua dosa kita dihitung selesai. Semua dosa kita dihitung selesai dijatuhkan ya. Selesai di dalam Yesus Kristus, dan kita menjadi orang benar ya, beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi anaknya ya, dari Yesus Kristus menyucikan kita atau membereskan ya segala dosa kita, membereskan kita daripada segala dosa. Dengan demikian kita menjadi orang kudus secara posisi. Mengapa orang kudus secara posisi? Karena begini, karena berarti ya Yesus Kristus ambil alih posisi saya yang berdosa, kemudian dia dihukumkan, disalibkan, dan dia berikan kepada saya posisinya yang kudus. Dia berikan kepada saya posisinya yang kudus, dia ambil alih posisi saya yang berdosa dan dihukum. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka saya sekarang menjadi orang kudus, ya. Bukan orang kudus yang disalahpahamin oleh sebagian gereja, orang yang sudah mati ditetapkan oleh gereja dikasih pangkat orang kudus gitu. Bukan ya. Kita ini orang kudus. Orang kudus itu yang masih hidup, yang bukan yang sudah mati. Sudah mati itu nggak ada urusan lagi gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa lihat dari Alkitab yang berkata apa? Ya, Rasul Paulus menulis surat kepada orang Korintus berkata kepada orang-orang kudus di Korintus, ya, orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Ini orang-orang kudusnya masih hidup apa udah mati? Jelas masih hidup, ya, masih hidup. Nah, mengapa mereka disebut orang kudus? Nah, mereka sama seperti kita. Orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang kudus. Mengapa? Karena Yesus Kristus sudah mengambil alih posisi saya yang berdosa dan dihukumkan, dan dia memberikan kepada saya posisinya yang kudus, sehingga saya menjadi orang kudus gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-8 di sini dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Oh betul ya, kita orang berdosa. Nah, barang siapa yang berani berkata dia tidak berdosa? Nah, saya orang berdosa, cuman dosa saya diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi tidak boleh berkata kita tidak berdosa. Maka kita menipu diri kita sendiri. Banyak orang sih yang sok, saya katakan sok sekali ya. Kita nginjil dia, kita berkata bahwa kita manusia berdosa, dibilang enggak, dia enggak berdosa katanya. Dia tidak merampok bank, dia tidak pergi perkosa orang dan lain sebagainya. Oh iya betul ya. Tetapi ya di hadapan Tuhan mencuri, yang namanya mencuri, ya, mencuri itu mencuri 50 miliar dengan mencuri 50 rupiah atau 5 rupiah itu sama. Itu sudah mencuri gitu ya. Itu sudah mencuri. Mencuri sebuah pulpen emas yang harganya mungkin 10 juta, pulpen emas ya. Dengan mencuri pulpen yang harganya 1.500 itu sama sudah mencuri gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kita berdosa. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran katanya tidak ada di dalam kita. Nah, kalau kita menipu diri kita sendiri, berarti kebenaran tidak ada pada kita. Ya, kita bohong ya, bohong ya. Kita adalah orang berdosa. Kita perlu mengaku kita orang berdosa.
Ya, kemudian ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Nah, jika kita mengaku dosa kita, ya, di sini ya, jika kita mengaku dosa kita, katanya kita di sini ya, ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, jika kita mengaku dosa kita, betul ya, kita harus mengaku dosa kita. Nah, Rasul Yohanes ini menulis kepada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya, jadi dia tulis ini kepada murid-muridnya. Ini bukan surat penginjilan, ini surat untuk murid-muridnya, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, berarti kita disuruh mengaku dosa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa lagi, kita mengaku dosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba perhatikan. Pada waktu saya bertobat dan percaya Tuhan Yesus, saya menjadi orang kudus. Jadi in position, saya orang kudus, kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hati saya. Berarti hati saya hati yang kudus. Nah, yang saya belum miliki adalah karakter yang kudus. Karakter yang kudus ini Tuhan suruh saya bentuk, ya, bangun karakter yang kudus. Posisi yang kudus dan hati yang kudus untuk masuk surga. Karakter yang kudus untuk bersaksi di dunia ini. Nah, orang yang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus masih bisa jatuh ke dalam dosa? Tentu masih bisa. Nah, kalau kita jatuh ke dalam dosa, apakah kita akan masuk ke neraka? Oh, tidak, ya. Kalau engkau masih tetap di dalam Yesus Kristus, engkau jatuh ke dalam dosa, dosa itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu kita mesti gimana? Nah, di sini kita disuruh mengaku dosa kita, mengaku. Nah, kalau tidak diakui, apakah itu sudah diampuni? Sudah. Nah, kalau gitu untuk apa diakui lagi? Sebenarnya ini adalah proses. Tuhan mau kita dalam rangka membangun karakter yang kudus. Kalau kita bersalah, kita mengaku supaya kita malu pada diri kita sendiri. Kita malu pada diri kita sendiri, dengan demikian kita berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Sekurang-kurangnya kita malu pada diri kita sendiri. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, ya. Sehingga katanya Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda sudah sungguh-sungguh diselamatkan, puji syukur kepada Tuhan, kita akan ketemu di sorga nanti, ya. Dan kalau Anda jatuh ke dalam dosa sebagai orang Kristen, ya, mengakulah, Tuhan, ya, saya salah lagi, saya melakukan ini lagi. Oh Tuhan, ya, saya salah, saya mengaku saya salah, ya. Saya gagal untuk membangun karakter yang kudus, saya gagal untuk menjadi saksimu yang memuliakan Engkau, ya. Jadi kita mengakunya kepada Tuhan Yesus. Di hadapan Allah Bapa, kita orang kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristusnya, ada sebagian orang jadi ngaco karena mereka ada kesalahpahaman masalah Tritunggal ini. Jadi kalau tidak menerima Allah Tritunggal, ya doktrin keselamatannya pasti akan kacau, ya, pasti akan kacau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini, kita lihat bahwa pada waktu saya bertobat, terima Tuhan Yesus, saya menjadi orang kudus, in posisi, karena posisi Tuhan Yesus yang saya kenakan, dan juga hati. Jadi di hadapan Allah Bapa, saya adalah orang kudus. Nah, Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa saya. Jadi setiap kali saya jatuh ke dalam dosa lagi, saya bersalah bukan kepada Allah Bapa, dan dalam hal ini, saya bersalah kepada Yesus Kristus yang menanggung dosa saya itu. Yang menanggung dosa saya. Itulah sebabnya saya perlu mengaku kepadanya, dan saya kalau minta ampun kepada Tuhan Yesus, ya, berjanji saya mohon kekuatan, saya tidak mau mengulanginya, Tuhan tolong saya, itu tidak salah. Jadi di hadapan Allah Bapa, saya orang yang tidak berdosa. Tetapi sekarang saya bersalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, kalau kita ngotot bilang kita tidak berbuat dosa, ya, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Jadi kalau kita ngotot kita tidak berdosa, sementara Allah berkata bahwa kita berdosa, Tuhan Yesus berkata kita berdosa, maka kita menuduh Dia bohong, gitu.
Karena dia berkata kita berdosa, sementara kita bilang tidak, saya tidak berdosa. Jadi kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita telah membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, orang yang demikian jelas-jelas di luar kebenaran. Maksudnya demikian. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita orang berdosa. Kita tahu kita orang berdosa. Saya menjadi benar hanya karena saya di dalam Yesus Kristus, saya menjadi benar. Ya. Saya menjadi orang kudus hanya karena saya di dalam Yesus Kristus, saya menjadi orang kudus. Ya. Saya menjadi orang kudus di hadapan Allah Bapa karena saya ada di dalam Yesus Kristus. Dan saya tahu setiap kali saya jatuh ke dalam dosa, saya harus mengakunya kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan, ya, ampuni saya mengaku saya gagal lagi, dan tolong kuatkan saya supaya saya bisa membangun karakter yang kudus, supaya saya dapat memuliakan Engkau, supaya saya menjadi anak-Mu yang baik, yang memuliakan Engkau, yang memberitakan kebenaran-Mu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, sampai di sini pembahasan kita surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Terima kasih, kiranya Engkau menolong kami semua untuk memahami akan firman-Mu ini dengan baik, menjadi murid-Mu yang baik, ya Tuhan. Hidup memuliakan Engkau sementara kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.